Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with Mauli Febrianti. Here I'm still want to explain about my last material of chapter level of errors. Jadi subchapter yang terakhir ini yaitu discourse error. Kalau kemarin saya menjelaskan tentang grammatical error, sekarang tentang discourse error. Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh tentang discourse error, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih wacana itu. Nah, wacana sendiri itu adalah rentangan ujaran yang berkesinambungan atau urutan-urutan kalimat individual. Wacana tidak hanya terdiri dari untaian ujaran atau kalimat secara gramatikal tersusun rapi. Nah, wacana sendiri itu suatu penggunaan bahasa dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, contoh dari wacana sendiri itu banyak ya teman-teman. Contohnya ada artikel, bacaan, cerpen, dialog, maaf bukan cerpen tapi bacaan, ceramah, dialog, diskusi, khotbah, komunikasi, lektur, percakapan, pidato, pustaka, surat maupun teks. Nah, jadi kesimpulannya, discourse error atau kesalahan wacana adalah ketidaksesuaian struktur bahasa atau gramatikal yang tersusun pada wacana tersebut. Kebayang nggak nih apa yang udah saya jelaskan? Jadi intinya wacana itu kan terdiri dari untaian atau ujaran atau kalimat yang secara gramatikal itu tersusun rapi. Tetapi discourse error itu sendiri bisa disebut discourse error apabila struktur bahasa atau gramatikal itu tidak tersusun secara rapi gitu, secara gramatikal. Itu bisa kita sebut grammatical error. Dalam discourse error sendiri, dalam teorinya Carl James, dia membagi kesalahan wacana menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada koherensi. Koherensi itu sebuah hubungan semantis antar kalimat atau antar bagian sebuah wacana yang keberadaannya berfungsi untuk menciptakan kepaduan antar bagian dalam teks atau tuturan tersebut. Jadi bisa dibilang jika suatu wacana dan koherensinya tidak ada keberadaannya, maka wacana tersebut error atau bisa disebut discourse error. Nah, koherensi sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada koherensi topik, yang kedua ada koherensi relasional, yang ketiga ada koherensi berurutan. Nah, tipe discourse error yang kedua itu ada pragmatic error. Semua jenis kesalahan wacana yang diidentifikasi sejauh ini mencerminkan keterbatasan tidak dalam kompetensi linguistik tetapi dalam penyebaran kompetensi itu. Nah, jadi Carl James ini menggunakan label kesalahan pragmatis atau infelicity untuk merujuk pada ini. Karena mereka melibatkan penerapan pengetahuan linguistik, kami menyebutnya penyimpangan pragmalinguistik. Gitu ya, teman-teman. Jadi kesalahan pragmatik itu ada dalam wacana ini karena mencerminkan keterbatasan kompetensi linguistik tersebut dan menyebutnya penyimpangan pragmalinguistik jika tidak sesuai dengan penerapan pengetahuan linguistik itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada kesalahan reseptif. Yang terakhir, jadi kesalahan reseptif ini tuh cukup sulit dipahami ya teman-teman dalam wacana, karena kesalahan reseptif ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada misunderstanding, yang kedua ada misprocessing. Nah, yang pertama ini misunderstanding dan misprocessing yang mencerminkan perbedaan teks wacana yang ditarik oleh Widdowson. Di sini Carl James menggunakan
pendapat Widdowson juga. Nah, jadi dalam misunderstanding sama misprocessing ini, kita juga harus membedakan kesalahpahaman dan ketidakpahaman dan antara salah interpretasi dan non-interpretasi, dengan mencatat bahwa perbedaan antara kedua pasangan ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar kuantitatif. Jadi ini akan sejajar dengan tidak berbicara atau diam dan tidak menulis pada bidang produksi bahasa. Jadi kesalahan yang terakhir itu, kesalahan reseptif itu ada dua intinya. Yang pertama ada misunderstanding, yang kedua ada misprocessing. Jadi kalau ada ketidakpemahaman atau misprocessing dalam wacana tersebut, itu disebutnya kesalahan reseptif. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan dari kesalahan discourse atau discourse error ini. I hope you will understand what I explain. So thank you for your watching, and last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.